Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Anto. Pada kali ini kita akan belajar batik. Pelajaran batik ya, kita tinggal di Pekalongan, tentunya kita harus mengerti batik-batik yang ada di Nusantara. Karena setiap hari kita tidak asing dengan batik. Baik, simak baik-baik, kita mulai pelajaran batik kali ini. Yaitu yang pertama, berdasarkan sejarahnya, batik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada batik keraton dan batik pesisiran. Batik keraton yaitu jenis batik yang dikembangkan dan digunakan di lingkungan keraton. Ingat ya, hanya dikembangkan dan digunakan di lingkungan keraton, itu batik keraton. Corak motif batik keraton disebut motif larangan karena jenis motif ini hanya boleh dipakai oleh kerabat keraton. Jadi orang lain tidak boleh memakai, anak-anak. Namanya batik larangan. Corak batik larangan keraton Surakarta dan Yogyakarta, contohnya yaitu sawat. Yang kedua parang rusak. Yang ketiga cemukiran. Gambarnya seperti apa, anak-anak bisa lihat di buku paket ya nanti ya. Yang berikutnya corak batik larangan khusus Yogyakarta. Ada yang pertama sembagen huk, ada kawung dan juga semen. Itu yang khusus Yogyakarta. Corak larangan atau simbol lain. Yang pertama ada alas-alasan. Yang kedua sido mukti, sido luhur, sido asih. Yang ketiga truntung. Yang keempat pisan Bali. Yang kelima madu brantar. Itu corak larangan yang simbol yang lain ya. Lanjut. Sawat. Ya, tadi bahas sawat sekarang ya. Sawat yaitu motif berbentuk sayap-sayap besar menggambarkan burung Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu yang melambangkan kekuasaan seorang raja atau raja ya. Jadi sawat itu gambarnya sayap seperti burung Garuda, melambangkan kendaraan Dewa Wisnu, melambangkan kekuasaan raja. Itu sawat. Yang berikutnya ada parang rusak. Parang rusak itu melambangkan atau menangkal kebatilan, kekuatan, kecepatan dan keperkasaan, terus pertumbuhan dan kesucian. Parang rusak. Yang berikutnya cemukiran. Batik cemukiran itu berbentuk motif lotus yang melambangkan kekuasaan. Motif cemukiran sejajar lurus dan disusun secara diagonal untuk melambangkan kesuburan. Yang berikutnya sebagian huk. Sebagian huk ini berbentuk burung ponik. Jadi seperti burung. Kayaknya ini ya, kayaknya patah dengan berburungnya tidak tahu ini ya. Melambangkan kelincahan atau kemegahan dan keperkasaan. Sebagian huk itu berbentuk burung ponik ya, ingat-ingat. Lanjut, kawung. Kawung itu berbentuk motif flora mirip biji-bijian aren yang melambangkan manusia dan kesuburan alam. Selanjutnya ada semen. Semen berbentuk motif gunung melambangkan pertumbuhan, kesuburan, sumber segala keberadaan dan pusat kekuasaan. Itu semen. Oke, lanjut. Batik truntung. Truntung berasal dari bahasa Jawa yang artinya saling membimbing. Atau truntung bisa berarti tumaruntung, artinya saling membimbing. Ingat. Pisan Bali itu melambangkan harapan atau doa keselamatan. Nah, ini bentuknya beda lagi. Nanti kalian bisa cari ya pisan Bali itu seperti apa, truntung seperti apa di buku ada. Berikutnya batik pesisiran, yaitu batik yang berkembang di luar keraton. Nah, tadi ada keraton tadi jenisnya itu. Nah, sekarang batik pesisiran di luar keraton. Pertumbuhan batik pesisir Jawa bagian timur dimulai sejak
masa pra-Islam abad 15. Jadi sudah lama sekali. Orientasi batik pesisiran dipengaruhi oleh budaya keraton yang saat itu menjadi pusat pemerintah atau pemerintahan. Batik pesisiran, pola batiknya mengambil pola hias pada keraton Cirebon. Nah, contohnya batik pesisiran itu di Pekalongan, Tegal, Indramayu, Cirebon, nah pesisir pantai, batik pesisiran itu mulai dari situ. Terus ada Karawang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut. Jadi batik pesisiran itu banyak sekali. Ada bermacam-macam yang ada di daerah pesisir pantai Jawa. Itu batik pesisiran. Berikutnya, pilihan warna yang menyolok pada batik pesisiran dipengaruhi warna keramik pada masa dinasti Ming yang hanya diproduksi abad ke-17 sampai abad ke-18. Warna dominannya biru dan putih. Ya, warna biru dan putih. Batik berfungsi untuk melestarikan peninggalan nenek moyang dan juga kesenian budaya bangsa. Batik yang kita temukan di Pekalongan adalah batik profan. Profan ini bacanya ya. Profan. Iya, batik profan. Batik profan, batik yang berfungsi sebagai benda pakai yang digunakan untuk keperluan sehari-hari ya, seperti kita, si Pak Anto, Mama Papa atau kalian nanti sekolah pakai baju batik itu ya. Itu batik profan maksudnya. Fungsi batik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sebagai busana, daster, kemeja, jari, sarung, selendang, kerudung, pakaian-pakaian yang biasa kita pakai. Sebagai benda kerajinan, contohnya apa? Taplak meja, spray, hiasan dinding, gorden, tas, masker ya. Sekarang masker juga banyak yang batik ya. Jadi fungsinya ada dua, sebagai busana dan sebagai benda kerajinan. Begitu anak-anak yang Pak Anto jelaskan tadi. Untuk motif-motif gambar-gambarnya anak-anak bisa lihat di buku batik yang ini ya. Kalian ada yang sudah mengcopy mungkin bisa dilihat gambar-gambar motifnya seperti apa, jadi tidak bingung. Begitu anak-anak, nanti tugasnya menyusul akan Pak Anto kirim seperti biasa. Selamat belajar dan sampai jumpa.